Hari Minggu itu nggak ada ya. Hari Minggu nggak ada. Yang ada hari Ahad. Dulu, kini, sampai akan datang. Minggu itu sejak Nusantara ini ada, itu nggak ada. Nggak ada hari Minggu. Hari Minggu itu baru ada tahun 1511 di Nusantara. 1511. Sejak kedatangan Portugis. Di Portugis itu dulu diutus oleh seorang tokoh besar di Kristen setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494. Ya. 1494 umat Islam. Kemudian terjadi perjanjian Tordesillas dipimpin oleh Paus Alexander yang ke-6. Itu pimpinan tertinggi yang paling besar, makanya gelarnya besar, Paus. Alexander ke-6. Kemudian dia membagi dunia jadi dua untuk dikuasai, daerah timur dengan barat. Daerah timur diserahkan pada Portugis untuk dikuasai. Daerah barat diserahkan pada Spanyol untuk dikuasai. Dua-duanya diminta untuk melakukan pengembaraan dengan 3 misi. Dikenal dengan misi Sacramento, 3 misi suci. 3G. 3G itu sudah ada dulu ya. G yang pertama disebut dengan gold. Diminta untuk cari rempah-rempah, cari emas, kuasai. Kedua glory, cari kemenangan, jajah, ekspansi, glory. Ketiga gospel. Nah ini, gospel. Menyebarkan ajaran baru, misi. Kristen, Katolik di sini. Kemudian datanglah Portugis ke Nusantara lewat Malaka tahun 1511. Lewat Malaka. Malaka itu dari bahasa Arab, Malaka, Maluk, Malik, Muluk. Makanya sekarang disebut dengan Maluku sebagiannya. Karena Maluku itu dari bahasa Arab, dari muluk, raja-raja. Karena sejak dulu di Nusantara sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam menyebar. Ada Tidore, Ternate, Macan, Ambon, Bacan, Ambon dan sebagainya. Daerah sana. Sekarang jarang dikenal, yang dikenal cuma Akiknya aja, Akik Bacan itu kan. Padahal dulu banyak kerajaan di sana. Masuk ke sana, dia membawa misi ini. Jadi dia kuasai monopoli ini, dia lakukan penjajahan. Ketika datang bawa misi ini. Saat datang membawa misi, maka yang dia lakukan pertama kali membangun rumah ibadah. Dalam bahasa Portugis, bahasa Latin, rumah ibadahnya disebut dengan igreja. Igreja. Lisan orang kita kemudian menyebutnya igreja, i-nya hilang menjadi gereja. Jadi gereja itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Portugis, Latin asalnya. Nah, orang-orang ini biasanya dari saudara kita yang di kepercayaan yang lain, di Kristen, itu kalau beribadah nggak langsung minta sama Tuhan dia. Kalau kita kan punya dosa, langsung bermohon kepada Allah kan, istighfar. Ya Allah ampuni dosa saya. Ini enggak, ini lewat perwakilan. Jadi lewat perwakilan orang suci, kalau sekarang dikenal dengan Bapak. Jadi kalau ada orang misalnya punya dosa, datang, minta penghapusan dosa pada Bapak. Bapak, saya melakukan ini. Baik, cara menghapusnya begini. Terus kalau Bapak dosa bagaimana? Enggak sampai situ ya. Jadi cuma sampai situ. Ya, selesai. Nah, orang baik ini, orang suci ini, perwakilan ini disebut dengan santo atau santa. Santo. Dulu orang Portugis ketika akan ibadah, itu melalui perwakilan namanya Santo Domingo. Santo Domingo. Nah, ketika mereka berangkatnya kapan? Berangkatnya 2 hari setelah orang Islam yang laki-laki beribadah di masjid. Jadi kalau kita ibadah di masjid setiap pekan di hari apa? Salatnya salat apa? Ibadah salat Jumat. Harinya hari apa? Nggak mungkin Jumatan hari Kamis, pasti Jumat. Jadi salat Jumat di hari Jumat. 2 hari setelah Jumat orang-orang Portugis ini ibadah. Jumat, Sabtu, bukan Minggu, Ahad. Minggu nggak ada. Ahad. Jadi Ahad dia berangkat. Begitu dia berangkat ditanya oleh orang sekitar, itu orang mau kemana? Dijawab menyembah Santo Domingo. Santo Domingo. Orang kita dari dulu sampai sekarang kebiasaannya itu tidak senang mengucapkan yang panjang-panjang, pasti menyingkat. Saya tinggal di Timur Tengah. Kalau olahraga misalnya main bola, itu orang Arab panggil akan lengkap. Abdurrahman bawa bola, dia akan katakan, "Wallahi Abdurrahman wazzi' ta'al hina." Abdurrahman oper sini, oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Adi di li gitu kan. Halis lis oper gitu ya. Enggak ada. Singkat. Ini Santa Domingo supaya gampang. Domingo. Minggu. Jadilah minggu sampai hari ini. Enggak pakai minggu. Asalnya dari situ. Berangkatlah dia. Tapi poin kita bukan itu. Yang ingin saya sampaikan, coba Anda cek. Mohon izin ya, kalau kalimat ini kurang menyenangkan, kita bisa uji. Saya tidak menyampaikan kecuali dengan dasar pengetahuan. Kalau Anda ingin lihat sejarah ini, lihat bukunya Api Sejarah. Saya tidak menyampaikan, cuman mengarang. Api Sejarah, karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Ada 2 jilid. Di jilid yang pertama warnanya hitam, 586 halaman.
Halaman ke-17 posisi paling kiri sebelah bawah, ini kisahnya. Ya. Baik, pelan-pelan. Yang paling menarik, lihat kalimatnya. Kalau kalimat ini kurang menyenangkan, kita bisa diskusikan dengan aspek keilmuan, ya, bukan dengan hal-hal yang lainnya. Pak Ibu sekalian, di hari Minggu yang mereka sebut Minggu, sekarang hari Ahad menurut kita, silahkan cek. Saya barusan ke Lampung juga mengalami hal situasi serupa. Ibadah salah Tuhan, pakaiannya bagus banget. Oh, ada yang pakai jas, pakai dasi, kan? Masya Allah. Ada yang pakai kebaya ibu-ibunya, anak-anaknya pakai pakaian baru, rambut dikepang, bawa hadiah, Masya Allah. Kemudian juga pemuka agamanya menggunakan pakaian khusus, pakaian kebesaran. Ustaz aja pakaiannya pas-pasan nih, pakaian kebesaran. Masya Allah, itu luar biasa gitu kan. Jadi orang mau salah ibadah aja pakaiannya bagus. Anda yang punya iman, kenapa penampilannya begitu-begitu aja? Kalau Anda nggak percaya silakan. Begitu Anda mau sholat menunaikan ibadah, cari pakaian terbaik. Masya Allah, itu luar biasa. Akan lain ke situasi hidupnya, akan lain.